Halo guys, selamat malam semuanya. Selamat mendengarkan podcast Dela yang sangat membosankan. Tapi kalian gak boleh bosan ya, karena ini sangat penting sih, kalian harus tahu banget. Sebelumnya nih, gue ingin memperkenalkan dulu. Walaupun kalian udah tahu nama gue, tapi gue perlu memperkenalkan. Karena di YouTube tuh pasti banyak yang menyetel podcast si Dela ini nih. Kesebut deh. Ya jadi sebelum gue memulai podcast ini, gue memperkenalkan dulu kalau nama gue adalah Delardia. Gue berumur 19 tahun, tepatnya pada nanti hari Kamis nih, tanggal 23 nih. Dela nih ulang tahun guys. Jadi kalian tuh harus tahu kalau Dela nih nanti tanggal 23 ulang tahun. Sebenarnya nggak penting, cuman ya udah gue pengen kasih tahu aja kepada teman-teman gue yang sangat gue cintai dan gue sayangi sepanjang masa, sepanjang akhir hayat hidup Dela. Ya, jadi nggak usah lama-lama nih, nggak usah kebanyakan cacicu. Gue akan membuat podcast ala-ala Dela, asik ya guys. Jadi podcast aku ini, kok aku sopan. Hai guys, jadi podcast gue ini tentang cheerleader. Kalian perlu tahu cheerleader itu adalah hobi Dela yang dimulai dari kelas 5 SD, tapi baru memasuki anggota cheerleader itu di kelas 2 SMA, karena baru nemuin temen anak cheerleader itu di kelas 2 SMA. Karena tuh waktu kelas SD SMP itu nggak ada eskul cheerleader di sekolah gue. Nggak tahu emang nggak ada apa emang nggak tahu lah, pokoknya gitu. Jadi gue mau kita akan berbincang-bincang mengenai cheerleader. Nih, jadi di sini sebelumnya kalian harus tahu dulu nih cheerleader. Jadi tuh kejuaraan dunia cheerleader ini di Indonesia merupakan ajang 2 tahun yang diselenggarakan International Federation of Cheerleading atau IFC. Itu singkatannya guys. Tahun ini dengan Jepang sebagai tuan rumah, kompetisi ini diadakan pada 23 Maret sampai 24 November 2019. Itu udah lama banget guys. Kalian perlu tahu. 2 tahun lalu nih, dalam kategori yang sama, tim Indonesia berhasil mengguli tim tangguh yang merupakan saingan terberat Thailand dan meraih medali perak. Gila, bayangin guys, Indonesia itu bisa berhasil mendapatkan medali perak. Asli guys. Jadi tuh kalau kalian masuk cheerleader, ya kalian tau ya cuma lempar-lempar, angkat, gaya-gaya di atas kayak gitu. Aslinya tuh susah banget. Nah, jadi balik lagi, pada tahun 2019 mereka harus mengakui keunggulan lawan. Tim nasional dalam kategori cheerleading junior dipilih dari juara 1 kejuaraan nasional cheerleading 2019, yakni cheerleading baby gang dari Yakobus Jakarta pada 28 April 2019 di Surabaya, Jawa Timur. Nih, orang-orang ini tuh kategori cheerleading junior 1, namanya cheerleading small group of all female. Terus Ketua Umum FCSI Pusat Oki Trihartomo mengatakan pihaknya sangat puas dengan hasil yang diperoleh tim nasional cheerleading Indonesia. Meski merupakan penurunan dari kejuaraan sebelumnya, tim nasional Indonesia sudah memberi penampilan yang terbaik. Cuman aja emang harus diakui tim lawan lebih unggul tahun lalu katanya gitu. Baru mah minimal ya udah sih kayak kasih apresiasi, wih kalian bagus banget, walaupun dalam hatinya tuh tapi bagus yang kemarin sih, atau emang gak usah diungkapin gitu ya, kayak ya udah lo tuh bagus tampil hari ini gitu. Karena gue akan merasakan di posisi mereka, kalau misalkan kita udah tampil terus mereka mengatakan kalau bagusan yang kemarin, itu pasti nyesek banget guys, asli. Terus kalian juga perlu ingat nih, Indonesia itu masih baik dalam olahraga cheerleading dibanding Jepang, Thailand atau negara Eropa lain yang sudah lebih dari 20 tahun bergelut dalam cheerleading. Tapi jangan salah, kita berhasil naik podium dan mencuri suatu medali. Tentu saja lah, ini suatu prestasi yang dibanggakan. Gila loh, cheerleading Indonesia sudah meraih medali perak. Ih, apa nggak seneng kalian? Gue sih sebagai anggota cheerleading gue tuh sangat seneng banget. Nah, sebelumnya kalian juga harus tahu, gue tuh masuk di anggota yang bernama FTC Cheerleader. Nah, gue juga udah sering ngikutin beberapa lomba nih, dan alhamdulillahnya gue
selalu juara satu tim gue tidak pernah merasakan, ya semoga aja ya nggak pernah ya merasakan kekalahan, tapi ya namanya lomba pasti ada kalah dan menang dong. Tapi gue si Dela yang sangat keras kepala tidak mau dikalahkan, anjay. Upsi, maaf ya ibu kalau misalnya saya terlalu berlebihan, karena saya emang seneng banget nih sama cheerleader. Ya kayaknya cukup sekian deh bu dan teman-teman yang saya bisa sampaikan tentang podcast cheerleader. Cuaks. Ya udah, kayaknya cukup sampai di sini podcast cheerleader. Kita sudahi dulu bincang-bincang malamnya. Buat kalian semua, buat Bu Naomi, selamat beristirahat, selamat mendengarkan podcast Dela yang sangat tidak jelas. Semoga semoga menjalani puasanya lancar, amin, gak ada yang bolong-bolong. Dadah semua, selamat malam.